3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Halo, Kak. Halo. Salam. Gimana nih kabarnya? Masih semangat gak? Masih. Wah, masih semangat ya. Keren nih. Padahal udah dari siang ya. Udah berapa jam nih di Zoom-nya. Masih pada semangat. Keren banget ya. Oke. Ada pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalin, nama kakak Dira Ratrisa Sadila. Di sini aku mau ngejelasin mengenai tips menjaga dan merawat organ reproduksi wanita. Nah, ada yang tahu nggak nih mengapa menjaga dan merawat kebersihan organ reproduksi wanita itu penting banget? Ada yang tahu nggak? Biar nggak infeksi. Biar nggak infeksi. Betul. Ada lagi nggak? Nggak ada? Oke, dijelasin aja ya. Nah, betul banget. Tadi dari Ade siapa yang jawab barusan? Jihan. Ya, Ade Jihan ya. Betul banget, tadi katanya takut terkena infeksi. Benar ya. Di sini dijelasin kalau menjaga kebersihan itu, menjaga kepentingan organ reproduksi itu penting karena takutnya nanti terkena penyakit atau bisa terjadi infeksi, itu betul ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa penting? Karena tadi kan takutnya kena penyakit ya. Nah, permasalahan apa sih yang bakal muncul di remaja? Yang pertama ada keputihan. Ada yang pernah keputihan di sini? Ini usianya dari 15 sampai 17 tahun kan kalian? Ada yang udah pernah keputihan? Atau mungkin keputihan sekarang? Pernah. Oh, pernah. Ada. Itu keputihan yang gimana tuh? Nggak berbau kan? Enggak. Enggak. Iya. Ya, keputihan yang normal itu tidak berbau dan warnanya putih. Kalau misalnya berbau, itu udah keputihan tidak normal ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada peradangan vagina. Peradangan vagina itu kayak gatal-gatal pada vagina, terus ada keputihan yang tidak normal. Ini tuh biasanya disering disebabkan oleh kurangnya higienis organ vital perempuan dan juga bisa disebabkan karena infeksi bakteri maupun jamur. Gitu. Jadi kenapa penting banget menjaga organ reproduksi? Karena nanti takutnya organ reproduksi kalian itu bakal terjadi infeksi bakteri dan jamur gitu. Oke, selanjutnya. Ada yang tahu nggak nih cara menjaga dan membersihkan organ reproduksi wanita? Ada yang tahu nggak? Habis cebok dilap dulu, iya nggak, Kak? Ya, kalau habis dari kamar mandi dilap dulu, betul. Ada lagi? Kalau cebok arahnya dari depan terus ke belakang. Iya, betul. Kalau cebok dari depan ke belakang ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, kita jelasin aja ya. Makasih buat yang menjawab, itu udah betul banget ya. Nah, yang pertama ada cuci tangan dulu sebelum membersihkan organ reproduksi. Kenapa sih kita harus cuci tangan dulu sebelum membersihkan organ reproduksi? Supaya nanti waktu cebok, kalau misalnya pegang-pegang daerah kewanitaan, nanti tidak ada kuman di organ kewanitaannya gitu.
Yang kedua tadi betul ya, dia harus dilap dulu kalau misalnya habis dari kamar mandi. Jadi harus menyiapkan handuk atau enggak tisu untuk mengeringkan organ reproduksi. Kenapa? Karena nanti takutnya organ reproduksi kalian itu jadi lembab. Kalau lembab kan nanti bisa tumbuh jamur ya. Nah, itu yang ditakutkan. Selanjutnya ada, setelah buang air besar, siramkan air dari arah depan ke belakang anus. Tadi betul ya, ceboknya harus dari depan dulu, baru ke belakang. Soalnya kalau dari belakang dulu, baru ke depan, nanti kan takutnya ada kotoran dari anus, dari pantat gitu ya. Nah, masuk ke bagian kemaluan gitu. Nanti kan bakal tumbuh kuman ya, itu bahaya loh. Oke, yang selanjutnya ada hindari penggunaan sabun cairan kimia khusus pembersih vagina. Karena ini nanti ditakutkan adanya nanti adanya infeksi jamur juga pada vaginanya gitu. Selanjutnya, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kenapa sih harus ganti celana dalam 2 kali dalam sehari? Itu karena kalau misalnya nggak diganti kan kotor ya. Nah, kalau kotor kan nanti takutnya akan tumbuh jamur, terus lembab celananya. Nah, itu yang ditakutkan. Oke, selanjutnya ada pilih celana dalam dari bahan katun. Kenapa sih harus dari bahan katun? Soalnya dari bahan katun itu lebih menyerap keringat. Kalau misalnya dari bahan yang lain, nanti takutnya nggak menyerap keringat dengan baik. Akhirnya, organ kewanitaan kalian akan jadi lebih lembab gitu. Nanti kan takut tumbuh jamur lagi ya, kembali ke tumbuh jamur. Selanjutnya ada hindari memakai celana yang terlalu ketat di wilayah selangkangan. Kenapa? Karena di wilayah selangkangan itu membutuhkan udara. Kalau misalnya nggak ada udara yang masuk, nanti akan keluar keringat kan di area selangkangan. Nah, itu bisa menyebabkan lembab juga. Jadi nggak boleh pakai celana yang terlalu ketat sering-sering ya. Selanjutnya, ada saat haid, ganti pembalut setiap terasa basah atau lebih dari 3 jam atau 4 jam. Ya kalau misalnya ke kamar mandi, pembalutnya basah, kena air, langsung diganti. Terus kalau enggak, udah 3 jam, 4 jam, langsung diganti. Jadi minimal pemakaian pembalut itu 3 jam atau 4 jam. Nah, selanjutnya, di toilet umum, hindari penggunaan air yang tergenang di bak atau ember. Kenapa sih nggak boleh pakai air yang ada di bak atau ember? Kan lebih gampang ya, Kak, gitu. Maksudnya nggak usah ngoncorin air lagi, gitu. Kenapa? Karena di dalam bak atau ember itu biasanya 70% mengandung jamur. Nah, jamur ini yang nanti jatuh disebut juga jamur kandida, itu menyebabkan gatal dan keputihan pada vagina. Jadi ada 70% nih di bak atau ember. Oke, yang selanjutnya adalah pemakaian panty liner tidak dianjurkan setiap hari. Panty liner itu apa, Kak? Panty liner itu kayak pembalut tapi lebih kecil. Kalau pembalut kan tebal ya, besar, terus bisa menyerap lebih banyak darah. Kalau panty liner ini kayak yang ada di gambar nih, kecil kan, itu buat keputihan doang. Tapi bukan berarti karena kalian banyak keputihan, nah kalian jadi harus pakai panty liner tiap saat. Enggak, jangan kayak gitu ya. Jadi panty liner ini cuma dianjurkan waktu keputihan, tapi bukan berarti setiap saat kalian menggunakannya. Soalnya nanti kan panty liner itu tidak terlalu menyerap seperti pembalut ya. Kalau panty liner itu cuma menyerapnya dikit, daya serapnya dikit, yang akhirnya kalau misalnya kalian keringetan atau basah pada daerah wanitanya, panty linernya tuh nggak bekerja secara efektif. Akhirnya membuat organ kewanitaan kalian itu menjadi lembab. Terus juga jangan memilih panty liner yang memiliki parfum karena bisa membuat iritasi kulit gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Soalnya udah selesai materinya sedikit kan ya, nggak ada 10 menit nih kayaknya. Ada yang mau ditanya? Kak, Iya boleh.
Aku mau nanya, kan tadi tuh di PPT-nya ada menghindari sabun atau cairan kimia kan ya. Nah, kenapa sih kita harus menghindari pemakaian sabun sama cairan kimia? Karena saya sendiri gitu pakai Kak. Jadi ngerasa masih belum tahu gitu, takutnya ada yang mengganggu ke kesehatan saya atau gimana. Iya, terima kasih ya atas pertanyaannya dari ada siapa? Ada Ica. Ada Ica, iya oke. Ada Ica pakai sabun pembersih Pagina ya. Nah, itu harus di stop ya, jangan sering-sering pakai sabun kewanitaan kayak gitu. Kenapa? Karena nanti itu akan membuat keseimbangan asam basa pada daerah kewanitaan atau pH ya, pH pada Pagina itu jadi lebih asam. Jadi lebih asam, akhirnya membuat jamur bisa tumbuh. Jadi kenapa harus berhenti atau jangan menggunakan sesering mungkin karena nanti bisa menyebabkan tumbuhnya jamur gitu. Dapat dipahami, Adik? Iya, dapat Kak. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, atau misalnya lupa nih cara menjaga kebersihan vagina yang baik dan benar itu seperti apa, nanti akan saya share poster ini. Nanti kalian bisa baca-baca lagi, oh ternyata begini, begini gitu, biar ingat-ingat lagi ya. Oke, terima kasih untuk yang udah datang hari ini. Sehat-sehat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.